Kita guru TK kan dari kuliah kan sudah dapat materi-materinya dari kuliah. Iya. Bagaimana membaca bahasa tubuh anak-anak sehingga begitu anak-anak dia bergerak sedikit, kita sudah tahu bahasa tubuhnya. TK itu 3 kata yang haram untuk diucapkan. Dilarang marah, Masya Allah. dilarang menyuruh. La ilaha illallah. Nah ini semua bisa kerja ini, saya marah, saya menyuruh. Nah itu kata haram untuk anak-anak karena satu kali kita marah kita akan memutus neuronnya anak. Karena di saat kita happy pasti yang disampaikan itu akan masuk dan akan tinggal. Ya. Makanya yang pembelajarannya harus menyenangkan. Kami kan menggunakan pendekatan sentra. Oke. Iya, jadi pendekatan sentra itu ada bahasa pijakan. Oke. Bahasa pijakannya itu menggunakan 5 kontinum berbahasa. Oke. Nah, dari situlah kita mengalirkan pernyataan, bukan kalimat perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Masih dengan suara yang cukup mengganggu ini, masih cukup serak. Kawan-kawan, pendidikan di Indonesia itu di atas kertas tuh wajibnya 12 tahun. Pemerintah kemudian mendorong dia menjadi 13 tahun. Jadi 6 tahun SD, 6 tahun sekolah menengah. Sekarang lagi didorong untuk jadi 13 tahun. Ada pendidikan anak usia dini. Oleh karenanya Portal Media kemudian kedatangan 2 tamu sekaligus. Saya perkenalkan, ada Ibu Rosmawati, sarjana psikologi, dengan Ibu Asmiati SPD. Dia kepala sekolah TK Islam Materi. Tadi Ibu Rosmiati kepala TK Islam Materi yang dikaji oleh Dido. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai alumni ini saya domba-domba podcast Ki. Saya dari TK sampai SMP Tira, Bu. Jadi banyak kenangan lah di situ. Banyak pacar sih enggak ada, Bu, tapi kenangan yang banyak. Kalau pacaran SMA kayaknya baru ditahu. Ibu sehat-sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat, iya. Bu, Kak, saya pernah ngundang kepala sekolah TK juga, PAUD. Ke sini ngobrol soal pendidikan. Tapi pertanyaan utamanya sebenarnya buat saya sebenarnya agak penasaran sama guru-guru TK itu sebenarnya. Guru TK itu kan effortnya lebih besar daripada sekolah di atasnya. Iya. Mau dimarahi anak-anak. Iya kan? Iya. Belum ini Bu loh. Kan masih ada yang pakai popo, ceritanya kan? Iya. Ada yang baru belajar buka popo. Ya kalau anak sendiri sih nggak apa-apa. Kalau anaknya orang, Iya. ini pertanyaannya paling enak nggak jadi guru TK? Enak. Enaknya tiap hari tersenyum, smile, apapun yang terjadi tetap tersenyum. Stres Bu, anak kecil ini. Iya, orang luar memandangnya seperti itu. Tapi di kami merasakan itu hal yang luar biasa. Karena di mata mereka ada mata mereka itu kayak bercerita sesuatu hal, meskipun mereka tidak mengatakan, tapi di mata mereka kelihatan kalau mereka itu polos, mereka itu adalah seperti kertas yang siap untuk diukir apa saja. Iya. Nah, maksud saya begini Bu, justru karena mereka belum bisa berkomunikasi dengan baik kan. Ini untuk tahu maunya mereka gimana itu ya? Iya kan? Iya, maksudku repot juga kan ada juga anak yang umur 4-5 tahun tuh masih belum jelas bicaranya. Dia bilang dia mau minum kan belum tentu mau minum tuh maksudnya kan. Bahasa Num. ibu. Iya. Num. Itu gimana cara Berkomunikasi. Iya, berkomunikasinya itu. Iya. Jadi anak itu kan dia mengungkapkan kemauannya lewat bahasa tubuhnya. Iya, jadi kan di awal mungkin dia belum bisa bercerita panjang ya, tapi lewat bahasa tubuhnya dia bisa mengungkapkan kalau saya mau minum, kalau saya mau BAK, kalau saya mau makan, ya itu melalui bahasa tubuhnya. Ya jadi
kita guru TK kan dari kuliah kan sudah dapat materi-materinya dari kuliah. Iya. Bagaimana membaca bahasa tubuh anak-anak sehingga begitu anak-anak dia bergerak sedikit, kita sudah tahu bahasa tubuhnya, bahwa dia menginginkan, misalnya dia mau minum atau mau makan atau dia mau buang air kecil, itu sudah tergambar. Ibu-ibu ini udah jadi kepala sekolah Bu sekarang Bu. Ini sama tanya dulu Bu, Ibu Ros sama Ibu Asmiati ini itu sudah berapa tahun Bu jadi guru TK Bu? Sekarang udah kepala sekolah sebelum saya masuk saya kurang lebih 25 tahun. Allahu Akbar. Kalau saya tahun ini 21. Nah, pertanyaanku, kenapa memilih karir ini, profesi ini? Susah loh itu Bu, serius ini. Saya punya 4 anak, 3 diantaranya masih kecil-kecil. Balita. Ada kelas 2 SD, ada yang TK, ada yang 1 baru mau masuk ke 3 tahun. 4 saja susah sekali saya urus Bu. Kenapa mau memilih ini? Ya mungkin ya guru TK ya memang menjadi pilihan ya. Ya, dan ketika kita sudah memilih, artinya kita sudah menetapkan, ya memang harus dari dalam diri kita. Ya, maksudnya dari keikhlasan. Kalau kita tidak ikhlas, tidak enjoy menjalaninya, ya akan jadi beban. Ya, jadi kalau saya sih enjoy saja menjalaninya. Ya, ketemu sama anak-anak kita tersenyum. Tadi seperti disampaikan ya, begitu melihat wajah anak-anak, ya kita sudah senang melihatnya, seperti tidak ada beban lagi di rumah. Ibu kenapa milih profesi ini Bu? Jadi guru TK tidak semua orang bisa melakoninya. Iyalah Bu. Iya Bu. Karena ya itu guru TK itu adalah guru yang multitalenta. Jadi guru seni iya. Jadi psikolog iya. Jadi ibunya iya. Iya, betul. Guru ceboknya anaknya orang loh itu. Iya. Iya kan? Iya, tapi karena keikhlasan itu modal satu-satunya kami, keikhlasan untuk dan panggilan hati, kita bisa memberikan layanan kepada anak-anak yang tadinya tidak ada hubungan darah, tapi karena anak-anak itu betul-betul karena fitrahnya yang suci, itu kedekatan emosionalnya lebih dapat. Bu, ini saya mau cerita pengalamanku ini Bu. Saya tuh hadapi anakku 4 aja setengah mati Bu. Kan karakternya beda-beda ya. Yang cowok manjat-manjat dia bikin, main bola dan segala macam. Saya baca, saya dengar dari guru-gurunya itu anak-anak tidak boleh dimarahin. Caranya itu tidak boleh marahin Bu. Susah ya dibesarkan. Susah. Nah, maksudnya kalau kita pulang podcast tuh biasa, pernah 1 hari saya podcast 4 orang, saya harus jaga moodku, saya harus apa segala macam tuh. Pulang ke rumah mama itu rumah berantakan segala macam tuh. Itu baru 4 anakku. Ibu-ibu ini itu harus berapa? 1 kelas bisa 20 ya? Iya, bisa 15 bisa 20 ya. Segitu. Ini harus diatur dalam 1 hari. Dan tidak boleh marah. Iya kan begitu ya? Benar. Kan katanya saya baca ini sudah tidak boleh marah. Iya, di TK itu 3 kata yang haram untuk diucapkan. Dilarang marah. Masya Allah. Dilarang menyuruh. La ilaha illallah. Nah, ini semua bisa kerja ini. Saya marah, saya menyuruh. Nah, itu kata haram untuk anak-anak, karena satu kali kita marah, kita akan memutus neuronnya anak. Karena usia 0 sampai 6 tahun adalah masa golden age-nya anak-anak. Masa pesat-pesatnya pertumbuhan otaknya. Jadi satu kali kita marah, kita akan memutus neuronnya. Terus bagaimana dong? Wih, kita tidak pernah ketemu anakku saya. Anak yang seperti apa sih Pak anaknya? Ini Bona. Di kompleks rumah itu jadi ada got kan ceritanya kan, ada got. Nah itu ada got yang oleh yang punya rumah itu ditutup sendiri. Tapi dari developernya memang tidak tertutup. Ada yang belum nutup lah. Semua yang belum ditutup itu sudah semua dimasuki Bu. Itu wah betul Kak.
Oh, Sudah berarti aktif betul dia itu. Si Hanafi itu betul-betul aktif itu. anak tak cerdas, Pak. Eh? Anak tak Kenapa cerdas. cerdas masuk got kok? Karena dia meneliti, dia mau tahu apa sih yang ada di got itu. Kan kalau Mau dia sudah bereksplorasi. tahu, pasti dia tidak lakukan. Makanya kalau rumah berantakan berarti anak bapak cerdas. Karena dia mau meneliti. Mainan semahal apapun pasti akan dibongkar. Iya. Iya, baru sehari, belum keluar mall, pasti sudah dibongkar. Karena mereka adalah peneliti ulung. Bu, ngomong-ngomong soal sepatu, Iya. saya lama aku di sekolah ini, mulai dari TK sampai kuliah ini sekolah saya ini. Saya belum pernah dapat pergi pakai sepatu lengkap, pulang tuh satu mami sepatunya. Belum pernah saya dapat itu, Bu. Ini si Hanafi dulu. Dan kalau kita tidak marah tidak didengar kadang-kadang. Itu gimana ya? Dan baru di rumah ini. Iya, betul. Baru di rumah ini. Itu kan sebenarnya yang penasaran saya. Betapa repotnya jadi guru TK itu kan tidak boleh marah dan tidak boleh menyuruh ini kan. Di satu sisi dia harus diajari kedisiplinan atau bagaimana Iya. ininya itu. Ya, jadi tadi disampaikan tidak boleh marah, menyuruh, sama melarang. Ya, Semua jadi 3M. repotnya ini. Iya, jadi bagaimana caranya berbicara ke anak-anak kalau tidak boleh seperti Iya. ini, iya. Jadi anak-anak kita istilahnya bahasa pijakan. Bahasa jadi pijakan. ya. Jadi anak-anak ya sambil kita tetap komunikasi, kita ajak anak-anak untuk berpikir. Iya, jadi di awal kita observasi dulu. Kalau seperti tadi, misalnya dia berlari-lari, kita minta anaknya kita berjalan. Ya, Umi berjalan, saya berjalan, kita berjalan di atas lantai. Ya, jadi ketika anaknya lari-lari terus, kita kasih lagi pijakan, kita berjalan di atas lantai. Berjalan bisa kalau kita berlari itu berbahaya, bisa menabrak orang, bisa menabrak tembok. Iya, itu kita sampaikan juga. Iya, jadi ya memang butuh kesabaran. Ya salah satunya. Butuh banyak kita harus dari satu pertanyaan akan dari satu kejadian akan berkembang 5 sampai 10 pertanyaan. Kenapa kamu ke got? Apa yang kamu cari? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan di sana? Itu. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Kemana sepatunya? Ada apa dengan sepatunya? Akhirnya sepatu yang saya beli yang murah saja, Bu. Karena sudah berkali-kali. Sebulan bisa 3 kali kita beli sepatu. Masya Allah. Iya, Karena Bapak tidak memberikan kesepakatan di awal. Kalau sepatu ini dibeli, kamu bisa memberikan ayah sepatu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sepatunya dikasih kesepakatan, kalau besok sepatu kamu hilang, maaf, ayah sudah tidak punya uang. Apa yang terjadi? Bagaimana jika kamu tidak pakai sepatu ke sekolah? Seperti itu. Bu, Ya. saya pernah bilang begitu. Saya tidak belikan dia sepatu. Akhirnya dia ke sekolah tidak pakai sepatu. Dia santai saja. Dia ke sekolah tidak pakai sepatu, santai saja. Artinya ayahnya yang tidak sabar. Maksudku, saya pikir dia akan malu gitu kan. Ya, Enggak. memang anak-anak tidak punya seperti itu. Perasaan malu apa. Karena dia happy dengan seperti itu. Repot saya. Iya. Ya. Jadi kebahagiaan anak itu tidak diukur dengan materi apa. Gini deh, Bu, saya mau nanya pengalamannya ibu-ibu ini. Iya. Pernah enggak kelepasan, Bu? Saking jengkelnya begitu. Selama 25 tahun, 21 tahun. Oh iya, pastilah manusia biasa normal itu. Ya, jadi kita main di oktav suara. Kalau suaranya Umi sudah tinggi. Oh, di Atira panggil Umi ya? Ya, Umi. panggil Umi. Supaya Dulu saya dekat. di sana. Oh. Iya. Jadi kalau suaranya udah tinggi, anak-anak udah dengar itu. Kita saja astagfirullahaladzim. Udah. Ada apa dengan sepatunya? Kenapa mejanya dicoret? Meja untuk apa? Seperti itu. Bu, saya pernah baca soal anak-anak umur balita, anak sekolah itu katanya sampai kelas 3 SD tidak boleh dikasih pelajaran.
tidak boleh belajar, tidak boleh ada PR, tidak boleh apa. Sejatinya seperti itu. Di pengalaman tak sebagai guru ini, bagaimana itu? Benarkah? Secara ini ya, kalau melihat perkembangan anak di Jepang, di Finlandia itu seperti itu. Karena anak-anak itu masa bermainnya disitulah mereka belajar. Itulah makanya kenapa di TK itu bermain sambil belajar. Iya, jadi masuk SD pun seperti itu. Sampai di kelas 3 atau usia 8 tahun kurang lebih, nah mereka masih tetap dengan pembelajaran yang disisipi permainan. Bukan yang serius seperti kakak-kakak yang di atas. Zaman saya kecil tuh saya diajari agama sama guru-guru di TK sampai SMP saya di Atira. Itu disuruh menghafal Al-Qur'an, surah-surah pendek lah zaman-zaman dulu. Disuruh hafal huruf-huruf dan segala Huruf hijaiyah. Nah, setahu saya di beberapa teman yang kasih masuk anaknya sekolah di Atira tuh hafalannya luar biasa. Mau bertanya ini, kan dasar Al-Quran tuh harus dimasukkan dari kecil kan, dari anak usia dini kan ceritanya ini. Apa yang dilakukan Atira Bu supaya masuk itu pelajar? Karena setahuku dulu saya diajar mengaji Bu, ada guru mengajiku di depan itu, terus kita melingkar itu ceritanya belajar mengaji, dan saya tidak tahu kenapa bacaan yang salah bersamaan kita baca Al-Quran ini kan. Dia tahu doang kau salah dipukul lagi ceng. Nah, gitu dulu kan bener. Ceritanya kan di Atira apa yang dilakukan Bu? Iya, jadi yang kami lakukan adalah menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Ya, jadi sambil kita bermain diberikan materi. Kalau misalnya dia menghafal Al-Quran berarti metodenya yang menyenangkan. Jadi diperdengarkan, kemudian anak-anak mengikuti. Ya. Jadi segala kegiatan yang dilakukan diusahakan untuk menyenangkan anak. Semua kegiatan anak tuh diusahakan untuk menyenangkan anak. Iya, karena di saat kita happy pasti yang disampaikan itu akan masuk dan akan tinggal. Ya. Makanya yang pembelajarannya harus menyenangkan. Ya. Misalnya apa? Mereka belajar Al-Quran sambil lompat-lompat kah sambil? Iya, ada. Sambil berlari. Ada yang berlari meskipun kita sudah waktunya mengaji, masih juga karena mereka seperti itu. Jadi metodologi pembelajaran sekarang udah tidak seperti zaman saya begitu kan? Masih, tapi kan kita tidak bisa waktunya duduk, kan gitu. Kalau mereka sudah nyaman, mereka akan kembali sendiri. Maksudnya tetap dimotivasi untuk duduk. Tapi kalau ketika anaknya tidak mau duduk, kita kasih kesempatan ke dia untuk bergerak. Tapi tetap ada jeda waktunya. Kamu butuh berapa lama untuk berlari? Kamu butuh berapa lama untuk Nah, ibu nih ngomong sama anak TK kayak ngomong sama orang dewasa loh. Iya, seperti itu. Kami berbicaranya seperti karena kami menggunakan bahasa yang baku. Bukan bahasa ibu, tapi benar-benar bahasa yang tadi udah dikatakan bahasa pijakan. Gitu. Iya. Sorry. Atira punya kurikulum sendiri kan tentang ini? Ada. Iya. Apa nama kurikulumnya, Bu? Kami kan menggunakan pendekatan sentra. Iya, jadi pendekatan sentra itu ada bahasa pijakan. Bahasa pijakannya itu menggunakan 5 kontinum berbahasa. Nah, dari situlah kita mengalirkan pernyataan, bukan kalimat perintah. Iya. Sorry, setahu saya ajaran di sekolah tuh harus konsisten dengan ajaran di rumah. Iya. Kan begitu, Bu ya. Berarti guru sekolah itu dengan orang tua di rumah itu harus punya satu visi yang sama dulu nih ceritanya. Iya, bersinergi. Kan teorinya begitu, Bu, yang saya baca-baca nih. Teorinya begitu. Cuman kan ketika saya sendiri mengalami, Bu, saya karena
saya tidak mau anak saya duduk menghafal tuh, saya tidak mau, Bu. Terus terang saya, karena saya tahu bahwa karena istri saya juga dosen, jadi sedikit tahu lah tentang pendidikan. Eh, eh, Kadang-kadang tuh apa yang ini ke sekolah, apa yang ditetapkan di sekolah tuh tidak punya visi yang sama dengan Tidak orang tua, sinkron. tidak sinkron nih ceritanya nih. Bagaimana mencari jalan tengahnya itu, jalan moderatnya tuh biasanya bagaimana, Bu? Iya, jadi di awal sebelum pembelajaran berlangsung, kita sudah mengikat orang tua. Jadi orang tua harus menandatangani yang namanya jaminan mutu. Jadi kami ada eh, quality insurance kepada orang tua. Jadi kita harus berkolaborasi, bersinergi supaya anak-anaknya bisa terkawal dengan baik, pertumbuhan dan perkembangannya bisa diselaraskan di rumah dan di sekolah. Jadi ada, kita buka kesepakatan antara orang tua dan guru di sekolah. Apa yang Ibu mau bilang? Kalau enggak mau ikut kesepakatan, jangan kasih masuk anaknya di sekolah di sini gitu maksudnya? Oh, tidak seperti itu. Jadi kesepakatan itu ya kalau ibu bisa bersinergi dengan sekolah, ayo kita sama-sama ini. Kalau belum bisa, ibu butuh waktu berapa lama untuk kayak ngomong sama anak TK kan, persis kan. Nah, maksud saya pernah tidak misalnya di tengah jalan tuh ada orang tua, saya nggak cocok lah sama kurikulumnya Atira, tuh pernah ada? Alhamdulillah belum pernah ada. ada. Malah mensupport. Bu, Atira ini kan namanya Sekolah Islam Atira. Iya. Dulu TK Islam Atira, SD Islam Atira dulu. Keislamannya kemudian jadi sangat kental. Iya. Bagaimana kemudian memasukkan nilai-nilai agama ini ke anak-anak? Ya kalau SD SMP barangkali dimarahi, bisa dimarahi barangkali, barangkali. Tapi agak anak TK ini membahasakan ke anak-anak, misalnya sholat 5 waktu kan butuh disiplin, Bu. Benar. Puasa tuh butuh disiplin. Iya. Bagaimana kemudian menanamkan nilai kedisiplinan ini tanpa harus marah, tanpa harus melarang, tanpa harus menyuruh. Itu bagaimana caranya itu? Iya. Jadi di kami itu perkenalkan dulu adab-adab. Jadi masuk kelas ucapkan salam. Sebelum makan berdoa. Menggunakan tangan kanan, minum sambil duduk. Itu kan semua adab-adab yang sederhana tapi seperti itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nilai-nilai yang seperti itu, dan kita juga memberikan lingkungan yang Islami kepada anak-anak. Masuk dan keluar kelas ucapkan salam, salim sama umi, seperti itu. Dan ada waktu-waktu tertentu kita misalnya mau sholat, kita harus wudhu dulu. Iya, terus ada di hari Jumat ya Umi Ros ya. Hari Jumat itu rutinitas ibadah. Jadi seharian itu anak-anak awalnya mengaji, setelah itu kita sharing tentang kisah-kisah sirah nabawi seperti itu. Ya seperti itu kami menanamkan nilai-nilainya. Melalui adab. Jadi intinya pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang Islami. Itu sirah nabawi, pengenalan tokoh-tokoh misalnya. Iya betul. Kan tantangannya Ibu nih lebih besar. Kenapa? Karena hari ini kita punya Avengers. Iya, kita punya anak-anak tuh, anak sekarang itu anomali kalau anak itu anomali. Tuk sahur. Iya, tuk sahur. Betul. Apalagi ya? Saya sih begini, paling pertanyaanku sama ibu-ibu ini. Kapan bolehkah anakku pegang handphone? Boleh lah, kenapa tidak? Why not? Tapi kan ada konsekuensinya, Bu. Ada resikonya yang kemudian harus saya tanggung ini kan. Ya jadi kita tidak bisa pungkiri lagi sekarang ya kalau kita sudah berada di zaman teknologi. Ya jadi yang dibutuhkan adalah komunikasi dan kesepakatan. Ya, jadi ketika misalnya kita berikan anaknya, kan sebelumnya sudah pegang, kemudian anaknya meminta untuk
melihat atau main game, mungkin kita bolehkan, tetapi ada kesepakatan bahwa kamu boleh melihat misalnya, oh ya 10 menit. Jadi hampir 10 menit boleh diingatkan lagi. Sekarang sudah 8 menit. 2 menit lagi ya waktunya untuk melihat. Ya. Begitu terus diingatkan. Oh, sekarang waktunya sudah selesai. Kita ke kegiatan yang lain. Waktu melihat handphonenya sudah selesai. Ya, jadi sebenarnya sih lebih ke komunikasi. Kita bicarakan ke anaknya. Ya, bahwa ada waktunya untuk melihat, ada waktunya untuk selesai. Ya, nah saya terus terang saya nanya ini, saya rasa betul di rumah kan. Saya begitu kagumnya sebenarnya sama guru TK tuh sabar menghadapi anak-anak ini sebenarnya. Iya, serius Bu. Iya, repotnya minta ampun itu. Iya, Apalagi benar. anak laki-laki ya katanya ya. Ya, Kalau anak perempuan tuh duduk tenang. tidak juga. Oh, Siapa bilang? tidak juga. Iya, Iya, tergantung Iya, iya, di iya, lingkungan iya, mana iya, dia iya, berada. Iya, iya, iya. Iya, karena saya punya 4 anak tuh repot. Kayaknya susah saya tidak didengar kalau tidak marah. Pegang handphone itu misalnya Bu, kita sudah sepakat nih, udah 1 jam ya, 1 jam ya, 1 jam. Berarti Begitu. dibutuhkan lagi konsisten. Kalau sudah bilang 10 menit, berarti harus diakhiri di 10 menit itu. Iya, maksudnya ketika 10 jam itu 1 jam itu 1 jam ya, dekat-dekatnya 1 jam, udah berhenti, Ya, itu, diingatkan. berhenti. 5 menit lagi. Begitu dia 1 jam udah habis. Ayah, ini harus kita nonton. Banyak sekali alasannya. Iya, benar. Sampai harus lari-lari dan segala macam. Kalau tidak marah kita tidak didengar. Rasanya begitu. Tapi Jadi marah adalah senjata ya Pak? iya benar. Dan kadang-kadang tuh saya ngomong sama anak saya bilang, kenapakah saya harus marah ini supaya didengar ini? Kadang-kadang begitu. Iya, benar. Sampai keselnya ini kan. Ya, terima kasih ya mau jadi guru TK. Kalau ibu-ibu tidak mau jadi guru TK, nggak tahu siapa yang mau jadi guru TK. Benar. Ini iya benar ini. Bu, di Atira tuh selain kedalaman terhadap nilai-nilai agama ini, apalagi yang membedakan Atira dengan sekolah lain? Ya, tentunya pembelajaran karakter. Iya, dan pendekatan pembelajarannya. Oke, apa Iya. yang berbeda Bu? Apa yang Iya, kalau kami pendekatan pembelajarannya itu ada pendekatan sentra. Iya, kalau entah di lembaga lain mungkin kita juga punya kurikulum sendiri namanya kurikulum IHES. Jadi kita mengadopsi kurikulum Dinas Pendidikan Oke. dan kurikulum nasional dan kurikulum Atira sendiri. Itu digabungkan kemudian keluarannya apa Bu? Maksud saya kurikulumnya nih di mana kekuatannya sebenarnya? Menggabungkan Dinas Pendidikan tadi nasional sama Atira sendiri. Ya, kekuatannya ya anak-anak bisa lebih berkarakter. Oke. Iya, Karakter apa sih yang dicari? Kan saya selalu merasa bahwa sekolah tuh tempat proses Bu. Anak-anak masuk tuh beda-beda karakternya ceritanya kan. Ketika masuk di proses, kita berharapnya hasilnya sama semua nih. Iya, Sama-sama benar. kali. Iya. Harapannya begitu. Apa sih sebenarnya output yang dicari? Karakter yang seperti apa sebenarnya yang dicari di Atira? Generasi yang Islami berakhlak mulia. Bude, hafalan nih Bu ini. Hafalan nih Bu ini. Iya. Generasi Mungkin lebih ke Islami ini yang berakhlak mulia. motonya Atira. Iya, anggun, Anggun, unggul, cerdas. Oke. Oh, anggun. anggun, unggul, cerdas. Oh ya, saya pernah lihat anak Atira menghafal tuh sambil gerak-gerak. Itu Iya. termasuk ininya. Moto kami. Ada dia hafal Al-Qur'an tuh. Surah-surah itu pakai gerakan-gerakan Iya, kalau nggak salah. itu dulu. Oh, itu dulu, sekarang Iya. beda lagi. Pakai metode Kaisa. Itu untuk memudahkan anak-anak menghafal. Sekarang beda lagi nih. Iya, karena anak-anak mudah terdistrak dengan gerakannya. Jadi kita ubah lagi. Kami sekarang menggunakan metode Umi. Oh, metode Om itu yang berulang-ulang bukan ya? Apa sih? Kan Yang mana sih? sama dia punya ini sendiri. Dia kalau di TK itu ada pakai buku jilid 1 sampai 6. Sama juga dengan di SD.
Terus mereka punya ini sendiri, metode sendiri. Sorry Bu, kalau saya kasih masuk anakku di TK Atira misalnya, Iya. ada target nggak? Misalnya, oh dia akan hafal 25 juz misalnya. Ya, Ada. Oh ada. tadi seperti disampaikan kan, di awal itu ada jaminan mutu untuk anak-anak, dan itu termasuk salah satunya. Anak-anak selesai 2 tahun di Atira, insya Allah sudah hafal 23 surah dari surah Al-Fatihah, An-Nas sampai surah Ad-Duha. Kemudian dia akan selesai di jilid 3. Jilid 3 itu seperti Iqra ya, ada Iqra 1 2 3. Iya, zaman kita Ya, kan kalau Iqra dulu. kalau di Umi kita pakai namanya jilid, ada jilid 1 sampai 6. Tapi insya Allah kalau di TK dia akan selesai jilid 1 sampai 3. Oke, jaminan mutu tadi satu itu hafal Al-Qur'an 23. Iya. 23 Hafal surah. Surah ya. Ya. 23 surah. Apalagi Bu yang jaminan mutunya nih? Insya Allah anaknya akan lebih mandiri. Kemudian dia punya Bertanggung pembiasaan hidup bersih. Percaya Kemudian dia diri. ya. Kepercayaan diri. Percaya diri. Dan itu ada di yang Terlihat Ibu- insya Allah ketika dia sudah selesai, maksudnya di dalam proses menuju sampai selesai, insya Allah anaknya terlihat lebih percaya diri. Berarti ngajarkan surah pendek ke anak TK itu boleh. Boleh sekali, kenapa tidak? Nah saya pikir dilarang belajar Bu tadi Bu. Katanya Iya. sampai umur 3 tahun. Kan belajar sambil bermain. Ya, jadi tadi dari bermain dia mendapatkan materi-materi, mendapatkan pelajaran. Ish, kalau 23 surah tuh banyak loh. Iya, tapi itu kan 2 tahun, selama 2 tahun. Usia 4 sampai Ini hafalanku kayaknya tidak sampai 23 surah deh. Maaf ya, alumni Atira juga saya. Dulu belum ada jaminan mutu Bu. Iya. Ya, dulu jaminan mutu cuma Baygon Bu. Ibu terima kasih mau hadir di podcastnya Portal Media. Terima kasih sudah berbagi. Sebelum saya mau tutup nih, apa yang Ibu mau ngomong sama masyarakat luas nih? Apa pesannya? Iya. Pesannya, anak usia dini adalah anak yang sudah siap untuk diberi sesuatu yang positif, untuk mudah diajari berbagai hal. Tapi perlu diingat, mereka adalah manusia biasa, mereka juga punya hati. Jadi sebagai orang dewasa kita harus lebih bersabar. Jadikanlah mereka raja, bukan tawanan. Ya, Iya. Guru TK juga manusia Bu ya. Ibu apa pesannya Bu? Anak-anak adalah bisa dijadikan teman. Ya. Saya mengajak ke seluruh masyarakat luas untuk sama-sama mendidik anak-anak kita menuju ke generasi yang akan datang. Untuk itu ya kami sebagai Insan Atira mengajak untuk menyekolahkan anaknya di TK Islam Atira, khususnya di TK Islam Atira Makassar. Oke. Oh ada di luar ya Bu ya? Ada di Baruga, saya di Baruga. Iya di Baruga. Iya benar. Maksudnya di luar Makassar ada? Belum. Oh belum. Ya belum ya, bukan tidak ada ya, Insya belum. Allah. Insya Allah. Ibu terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Insya Allah kalau saya undang-undang Ki Jangki lagi ini malas-malas datang ke Siap. studio. Terima kasih. Insya Kawan-kawan Portal Media terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di kolom komen siapa yang harus kami undang di meja ini. Saya Sal pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.